Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Mugia Rahayu, Sagung Dumadi. Salam damai seluruh alam. Alhamdulillah teman-teman, kita bertemu lagi dengan saya Reza Rahasia di channel Reza Rahasia. Video kali ini saya akan menjawab tentang misteri para dewa. Dewa ini sebenarnya siapa? Dewa ini sebenarnya apa? Sebuah konspirasikah, sebuah ciptaankah, atau salah persepsi manusia memaknai seseorang disebut dewa? Di video ini saya akan memaparkannya dengan pengetahuan, wawasan dan pengalaman saya. Tapi sebelumnya saya selalu mengingatkan, jangan telan mentah-mentah. Kaji dan olah kembali. Ini hanyalah sebuah referensi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sirrul hayatul wujud as-sababil azimi qalbi mawjud sabitu fi qalbi iman wa tafsir al-Qur'an wa tafsir al-ayyah wa tafsir al-diyan wa al-jannah wa nun'im wa bersikal karim wasbi wassalam. Para dewa. Sejak kapan adanya para dewa? Mulai dari siapa munculnya nama dewa? Tanpa mengurangi rasa hormat kepada kawan-kawan, teman-teman, saudaraku berbangsa dan bernegara dan beragama Hindu dan Buddha khususnya, karena konteks dewa ini, para dewa ini ada pada kepercayaan dan agama Hindu dan Buddha. Nah, di sini saya tidak bermaksud untuk menyangkal, untuk membantah, atau untuk menyalahkan pemahaman teman-temanku, saudara agama Hindu dan Buddha. Tidak. Saya hanya menyampaikan bahan berpikir saja yang saya ketahui sesuai pengetahuan dan pengalaman saya. Ya, bahan berpikir, referensi saja. Karena banyak sekali teman-teman dari istilah para dewa ini menimbulkan kerancuan pemahaman bagi manusia-manusia yang tidak paham dewa, tidak paham kepercayaan ajaran sebelum agama yang ada saat ini di seluruh dunia. Saya seringkali mengucapkan dalam setiap konten yang saya sampaikan, apalagi mengenai peradaban sebelum prasejarah, kehidupan sebelum Nabi Adam, dan lain sebagainya. Teman-temanku, saudaraku sekalian, seluruh Nusantara, ada sejarah sebelum prasejarah. Ada masa kekosongan, masa purba ketika melewati masuk ke zaman sejarah yang kita kenal. Contohnya ketika kita misalnya melihat satu patok, tanda berakhirnya satu kota, maka patok itulah yang menjadi batas. Karena seperti teman-teman ketahui pun bahwa kalau misalnya sekarang kita lihat ibaratnya gini ya, satu masa ini adalah prasejarah. Ya, artinya prasejarah ini sebelum sejarah yang kita kenal di bangku sekolah. Yang mana yang di bangku sekolah pun ini ditulis ulang oleh pemenang perang sejarahnya. Nah, yang disebut prasejarah ini adalah diartikan banyak orang percaya dari Theo Darwin masa purba prasejarah ini. Adanya dinosaurus dan sebagainya itu prasejarah tuh, itu purba. Nah, sedangkan sebelum prasejarah ada sejarah. Itu yang saya ketahui, yang saya pahami. Nah, lalu kalau diruntut satu persatu secara data dan artikel, tentunya ini butuh penelitian yang panjang, tidak bisa sampaikan langsung satu video. Yang saya akan sampaikan adalah para dewa itu apa sih sebenarnya. Jadi teman-teman, sejarah sebelum prasejarah ini merupakan sejarah yang sudah luar biasa, sangat canggih, sangat luar biasa dengan kemampuan
manusia saat itu, pribadi saat itu sudah sangat luar biasa. Akselerasi selnya sudah sangat tinggi. Kemampuan berpikir, kemampuan menciptakan teknologi sudah sangat canggih. Sudah melebihi masa sekarang. Pada masa sejarah sebelum prasejarah ini, masa kekosongan, mereka mengalami kehancuran karena kesombongan mereka. Tapi tidak semua hancur binasa. Yang mau tunduk, yang mau bersama-sama menjaga batas intervensi antar dimensi, mereka ditempatkan pada dimensi-dimensi tertentu. Nah, ada makhluk-makhluk, manusia-manusia yang akselerasi selnya itu sampai masih 100%, sama dengan Nabi Adam. Ada juga yang 40%. Kemampuan manusia 40% pun itu sudah mampu terbang. Sudah mampu mengangkat benda-benda yang 10 kali lipat beratnya dibandingkan dirinya. Sudah bisa melihat tembus pandang X-ray. Sudah bisa lari cepat, menghilang, dan lain sebagainya. Pada masa sejarah ini, sejarah sebelum prasejarah, mereka sudah mengembangkan teknologi yang namanya cloning dan pengembangan penggabungan DNA. Contohnya adalah penggabungan DNA manusia yang sengaja direkayasa genetiknya menjadi sosok raksasa tinggi besar. Ada bangsa namanya Brodella. Bangsa ini bangsa yang raksasa besar. Tujuannya apa diciptakan Brodella? Untuk memelihara, mengontrol Antaloparga. Apa itu Antaloparga? Itu adalah bangsa dinosaurus kalau dikenal sekarang. Jadi untuk mengontrol dinosaurus yang sangat besar atau Antaloparga pada masa itu namanya, diciptakanlah rekayasa genetik yang besar juga. Sebutnya bangsa Brodella. Kalau sekarang ke sini, banyak mitologi yang bilang bangsa-bangsa tersebut, seperti misalnya di dalam kisah Al-Quran ada bangsa Ad, ada bangsa kaum Hud, ada lagi yang di luar sana disebutnya Nephilim, dan lain sebagainya. Nah, rekayasa genetik mereka ini tidak sampai di situ. Mereka bahkan menggabungkan manusia yang raksasa itu, Brodella, dengan unsur binatang. Ada penggabungan Brodella dengan serigala atau anjing. Ya, digabungkan, jadilah sosok Anubis. Anubis ini itu penggabungan, karena ada nama singkatan sebenarnya ya, B-nya dari Brodella. Seperti itu. Nah, ketika rekayasa genetik terjadi, pakai apa rekayasa genetiknya, penggabungan DNA-nya? Itu ada teknologi namanya Visena tulisannya, atau Wisena. Digabungkan genetiknya. Makhluk-makhluk penggabungan genetik ini itu hadir, itu ada, masih ada, tapi dimensi yang berbeda. Dulu mereka masih sering datang dan nampak jelas oleh manusia-manusia yang akselerasi selnya masih 2,5%. Datang pada hadir masa Mesopotamia, masa Babilonia, masa Mesir kuno, masa suku Maya, mohon maaf. Ada lagi. Nah, itulah kenapa di bangsa Mesir terkenal ada dewa Anubis. Padahal sejatinya itu makhluk yang hasil rekayasa leluhur dunia, leluhur manusia sebelumnya yang sudah sangat canggih. Jadilah Anubis. Karena keterbatasan kemampuan dan pengalaman juga pengetahuan, juga dengan kehebatan yang sangat besar, disebutlah dewa. Termasuk kata-kata ada dewa matahari yang disebut Ra. Padahal di sejarah-sejarah yang sebelum prasejarah ini, bahasa Lemuria, Atlantis, dan atasnya lagi ya, Etepaka, Jervo, Mosra, Bropa. Ra itu nama matahari, bukan dewanya. RHA itu nama matahari dalam bahasa Lemuria. Bergeser makna karena tidak ada pengetahuan, salah pengalaman, informasi yang dibelokkan
Jadilah sebutnya dewa matahari adalah Ra. Padahal bukan. Nama Ra itu sebutan bangsa Lemuria untuk matahari. Itu salah satu contoh. Lalu ada lagi yang lain-lainnya. Dewa-dewa tersebut itu merupakan makhluk-makhluk pilihan aja juga. Makhluk yang terpilih ada juga. Kalau kita ketahui, nabi dan rasul itu banyak. Hanya wajib diketahui 25 nabi. Apakah di Indonesia dulu pada saat masa sebelum prasejarah atau sebelum Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW lahir, di sini tidak ada nabi? Ada yang bilang, oh pada masa itu Indonesia masih hutan belantara. Kata siapa? Ingat, setiap peradaban, setiap ajaran, setiap nabi turun untuk meluruskan, untuk membenarkan akan ketauhidan. Dan saat itu Rasulullah SAW turun di Arab adalah untuk menyempurnakan akhlak. Karena bangsa Arab saat itu sangat jahiliyah. Kenapa tidak di Nusantara? Karena Nusantara sudah beradab. Dia sudah memiliki agama yang adiluhung, ajaran dharma, ajaran budi pekerti, yang juga diajarkan oleh nabinya Allah, yang tidak tercantum kepada 25 nabi dan rasul tadi. Ada banyak, ratusan kan? Seperti itu. Nah, pemahaman dewa-dewa ini akhirnya banyak yang dibelokkan. Jadinya simpang siur. Jadilah ini sebuah rekayasa fitnah yang besar, yang memang sudah disiapkan. Untuk apa? Untuk dogma dan juga kepentingan politik sekelompok segelintir orang mengadu domba manusia. Karena manusia gampang diadu domba dengan kepercayaan, rasa takut, politik, dan agama. Lihat saja yang terjadi sekarang. Berapa besar manusia bermusuhan? Berapa banyak bangsa perang hanya karena dasar kepercayaan, agama, dan politik? Bagi orang-orang, manusia-manusia yang tidak ada kesadaran inti dari ajaran Tuhan, inti dari ajaran agama, maka dia akan saling menyalahkan, saling berperang, merasa diri benar, memaksakan kebenaran. Padahal ajaran tertinggi itu adalah welas asih. Apa itu welas asih? Itu kata-kata di Indonesia. Kalau bahasa Arab adalah Rahman Rahim. Sama saja, hanya beda penyebutan. Dewa-dewa seperti itu. Jadi ada yang mengidentifikasikan, menyebutkan manusia yang luar biasa berkemampuan, sakti lah ya ibaratnya, disebut dewa. Apalagi sosoknya berbeda. Secara logika, contohnya seperti ini aja. Manusia sekarang, paling tinggi berapa sih? 2 meter. Misalnya ya, 3 meter. Adalah mungkinnya 2 meter lebih. Tapi tetap manusia. Tidak punya kemampuan apa-apa. Nanti ketika turun datang berang, ada sosok yang tinggi 30 meter. Dan dia memiliki kemampuan luar biasa. Bisa menghidupkan orang mati. Bisa menurunkan hujan. Bisa membuat tanah kering dan tandus. Bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit yang tidak ada kesembuhan pada masa itu. Dia bukan lagi dianggap sebagai dewa, dianggap Tuhan. Itulah nanti Al-Masih Ad-Dajjal. Jadi hati-hatilah. Ya. Tapi di sini pun saya kembalikan ke teman-teman semua, apalagi teman-temanku yang memiliki kepercayaan ajaran Hindu dan Buddha. Ya, ajaran apapun, agama apapun, jika manusia yang menganutnya sudah pada tahapan tingkat paripurna kesadaran diri akan manusia itu tujuannya apa, dan Allah Tuhan semesta alam mengajarkan manusia untuk apa, maka dia tidak akan menjadikan kepercayaan agama apapun itu sebagai bentuk perpecahan. Karena semuanya mengajarkan welas asih dan kasih sayang. Itu dewa yang saya pahami. Istilah dewa sendiri kalau kita kaji huruf-hurufnya, wah ini sangat luas, sangat panjang. Mungkin nanti next video saya akan jelaskan ya. Tapi ini yang bisa saya sampaikan seperti ini terlebih dahulu untuk saat ini. Jadi antara tadi saya bilang pembukaan dewa ini sebenarnya apa sih, gitu kan? Kalau saya memahami, sebutan dewa ini adalah kesalahpahaman, ketidaktahuan dan pembelokan sejarah
keterbatasan pengetahuan, juga pengalaman, juga keilmuan manusia yang terdahulu pada saat itu melihat sosok yang berbeda lain dengan dirinya, yang memiliki kemampuan luar biasa di luar nalar dan logika. Mereka menganggapnya sebagai dewa. Padahal mereka semua para nabi dan para rasul, orang-orang yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu teman-teman, semoga ini ada manfaatnya ya. Salah kurangnya saya mohon maaf. Nanti juga akan saya sambung untuk konten yang selanjutnya, karena ada yang bertanya soal twin flame dan soulmate juga. Seperti itu teman-teman ya. Tapi sekali lagi ini saya bukan untuk membantah, menyalahkan teman-temanku, saudaraku sekalian Nusantara, Hindu dan Buddha ya, yang menyembah atau mempercayai dewa-dewa. Tidak ya, karena saya menyadari bahwa ajaran tertinggi adalah welas asih, cinta kasih. Tuhan menciptakan kita dengan dasar cinta, maka kita manusia yuk saling mencintai. Manusia itu khalifah fil ard, pemimpin bumi, dari mari bekerjasamalah. Saya menyadari, saya mengetahui ada di dalam dasar lubuk hati teman-temanku, saudara yang menganut agama Hindu dan Buddha, ketika paham benar-benar ajarannya, ketika ditanya, saya punya teman-teman, apakah kamu menyembah dewa? Tidak. Saya mengikuti ajarannya. Tuhan saya bukan para dewa. Ada yang seperti itu. Bahkan kalau diperhatikan, Hindu yang ada di Bali dan Hindu yang ada di India berbeda. Jadi kita tidak boleh memvonis ya langsung kepada teman-teman saudaraku, siapapun itu, kepercayaan apapun itu, kalau kita tidak paham dan belum pernah bertabayun, bertanya langsung, mengikuti langsung kesehariannya. Jadi kalau dibalikan bahwa oh, orang Hindu, orang Buddha menyembah dewa, menyembah patung, kalau tanpa pengetahuan, orang tersebut bisa menyalahkan seperti itu. Tapi orang itu pun bisa membalas kepada kita sebenarnya. Orang Nasrani juga menyembah alim, orang Islam juga menyembah batu hitam, begitu kan? Padahal bukan itu intinya. Ini sangat luas, sangat panjang. Jadi saya sangat menghargai, menghormati teman-temanku yang memahami ajarannya dengan sangat baik melalui kontemplasi, penjajakan, pemahaman, pengertian, pemakluman. Gitu ya. Nah, yang pasti jangan ikut-ikutan apa yang tidak kamu paham. Kalau dengan pemahaman tidak masalah. Sama seperti halnya saya tidak merokok, teman-teman. Ini contoh kecil ya. Ini kan soal pemahaman. Batas wilayah mana tidak boleh mencampuri, tidak boleh menyalahkan, tidak boleh melarang. Adalah batas pemahaman. Contoh kecil ibaratnya ngerokok. Saya tidak merokok. Bukan tidak, sudah berhenti. Tapi saya tidak melarang teman saya merokok. Bukan saya setuju dengan orang-orang yang merokok. Bukan saya mempromosikan produk-produk rokok. Ada yang bilang, oh sambil merokok itu tidak sopan. Lebih tidak sopan lagi kalau tidak merokok tapi tidak berpakaian. Lebih tidak sopan lagi kalau dia berpakaian klimis tapi korupsi. Lebih tidak sopan lagi kalau dia berpakaiannya alim tapi ternyata dia di belakang kita semua dia perusak negara dan perusak agama. Jadi batas kesopanan dan tidak sopan itu bukan pada rokoknya, kepada perbuatan dan sifat kepribadian untuk masyarakatnya. Kalau orang itu, kalau teman saya, dia paham kenapa dia harus merokok dan tanpa mengganggu batasan saya, lu juga harus merokok gitu misalnya ya, saya tidak akan mengganggu wilayah ranah dia, karena itu kehidupannya. Karena setiap manusia berbeda. Saya punya alasan untuk merokok, saya punya alasan untuk tidak merokok. Saling menghormati, saling menghargai. Kalau bicara soal sakit, penyakit yang utama adalah pikiran, teman-teman, juga perasaan. Itu ibaratnya ya. Nah, ini kembali kepada kepercayaan dan ajaran. Teman-temanku yang percaya dewa-dewa, ya monggo, silahkan. Ya, karena setiap orang memiliki tanggung jawab masing-masing akan apa yang dia pahami dan dia percayakan. Hubungan manusia dengan manusia adalah hubungan akhlak, hubungan kemanusiaan, hubungan cinta kasih. Bekerjasamalah dalam cinta kasih dan juga kejujuran serta kesabaran. Jangan saling merasa paling benar, melarang, menyalahkan, apalagi menindas dan menghancurkan tanpa pemahaman yang jelas tentang apa yang kita larang, apa yang kita langgar. Karena sejatinya, baca di kitab manapun, Tuhan tidak pernah melarang apapun. Hanya Tuhan bilang bahwa
Kamu kalau melakukan ini, maka ini konsekuensinya. Kalau kamu pengen ini, ya ini yang kamu lakukan. Kalau kamu begini, maka akan begini. Itu konsekuensi pilihan sebenarnya. Sama seperti kehidupan. Ada manusia yang bisa minum kopi pakai gula, ada juga yang tidak. Kan tidak pantas ya saya memaksakan. Kamu jangan minum gula ya, kopinya ya, karena saya nggak minum gula. Tidak kan? Ada juga yang tahan gula tapi dia tidak bisa minum gula. Kenapa? Karena saya diabetes. Terus orang yang diabetes bilang kepada orang yang tidak punya diabetes, kamu jangan konsumsi gula, nanti sakit seperti saya. Tidak sama seperti itu. Kadar manusia, sel-sel tubuhnya, mitokondria itu berbeda. Jadi sekali lagi saya menghormati setiap seluruh kepercayaan, agama, dan adat budaya yang manapun yang ada di muka bumi ini. Jika itu semuanya dipergunakan untuk kebaikan, keindahan, dan kedamaian. Karena yang mampu menilai, yang mampu memberikan reward, hanyalah Sang Maha Pencipta sendiri. Mohon maaf setiap kata-kata, setiap perbuatan, ataupun mungkin ekspresi saya yang tidak menyenangkan bagi teman-teman, gerak tubuh saya, indah saya, begini saya, penuh dosa, penuh salah, penuh hilaf, mohon dimaafkan. Mari bersama bekerjasama sebagai Khalifah Filat, pemimpin muka bumi, untuk kebaikan, kebersamaan, kedamaian, penuh cinta kasih, welas asih, Rahman, Rahim. Semoga ini bermanfaat. Salah kurang saya mohon maaf. Tetap jaga hati, jaga pikir, jaga rasa, dan jangan takut. Saya Reza Rahasia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai seluruh alam.